Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari-hari ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Rajab. Dan nanti malam, yaitu malam 27 Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Hadratur Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau diperjalankan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ayat ini adalah terkait dengan Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yaitu wa dzakirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah mereka terhadap hari-hari Allah. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bi ayyamillah adalah hari-hari di mana Allah memberikan aneka nikmat, termasuk hari-hari tersebut atau peristiwa yang terdapat dalam hari-hari tersebut dapat mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ayat ini dalam konteks Al-Isra wal Mi'raj, maka sudah semestinya Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bisa masuk kategori ayyamillah. Maka dari itu seharusnya banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa luar biasa tersebut. Sesungguhnya pada malam tersebut ada dua peristiwa, yaitu Allah memperjalankan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ada yang namanya Mi'raj, ketika Rasulullah menaiki tangga-tangga langit sampai menghadap kepada Allah di Sidratil Muntaha. Bahkan Rasulullah dawuh ketika Mi'raj, beliau mengatakan lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Aku sama sekali belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Mi'raj tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana peristiwa ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam peristiwa Mi'raj tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima perintah salat 5 waktu. Banyak orang menduga bahwa salat baru diperintahkan ketika peristiwa Mi'raj, padahal
sebelumnya Rasulullah sudah diperintahkan sholat, tetapi hanya 2 waktu, sebagaimana ayat dalam surah Hud, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Barulah kemudian pada peristiwa Mi'raj Rasulullah diperintahkan sholat 5 waktu, yang sebelumnya beliau diperintah 50 waktu, lalu kemudian dipotong hingga menjadi 5 waktu. Perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah ini menunjukkan bahwa sholat adalah sesuatu hal yang urgen. Sholat adalah sesuatu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Hal ini ada beberapa indikator jika kita lihat. Yang pertama indikatornya adalah ternyata nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad diutus sebagai nabi juga diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Hanya saja boleh jadi bentuk sholatnya yang berbeda. Kita lihat misalnya dalam surah Thaha ayat 13 dan 14, Allah menyatakan firman-Nya kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa diperintahkan mendirikan salat. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dalam surah Maryam ayat 31, di sana dinyatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa mengatakan dia, yaitu Allah, memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, juga diperintah salat. Bahkan Rasulullah dalam salah satu sabdanya mengatakan, inna ahabba salati ilallah salatu Dawud kana yanamu nisfal lail yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Yang artinya adalah sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah salat adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur di separuh malam, kemudian beliau bangun di sepertiga malam untuk menunaikan salat, dan setelah itu di seperenam malam beliau tidur lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian urgensi atau pentingnya salat bisa kita lihat dari peristiwa ketika Amul Wafud, yaitu tahun ke-9 Hijriah, yang mana ketika itu banyak delegasi dari kaum-kaum yang belum masuk Islam menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah delegasi dari kabilah Thaqif kemudian menghadap Rasulullah lalu mengajukan permohonan, kami mau masuk Islam, tetapi kami tidak mau melaksanakan sholat, kami tidak mau berzakat dan tidak mau ikut jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah bersabda, la khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada kebaikan di dalam satu agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kemudian delegasi dari Thaqif ini kemudian mereka mau menunaikan sholat, walaupun mereka merasa dalam sholat ada fihi dana'a, yaitu terdapat kerendahan diri karena kepala diletakkan di muka bumi dengan melaksanakan sujud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang menunjukkan urgensi sholat dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya ketika kita mengingat peristiwa Mi'raj, maka jangan sampai kita melalaikannya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka dari itu, mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة